TV, berjumpa dengan saya Rizky Wijenarko dalam program acara Bedah Karya. Apa sih Bedah Karya itu? Jadi Bedah Karya adalah salah satu program acara yang ada di WPTV, yang mana kita akan membedah sebuah karya dari teman kita, teman mahasiswa STEMIK Widya Pratama Pekalongan. Dan pada episode kali ini, saya sudah kedatangan tamu, yaitu Mas Christian, yang nanti kita akan membedah bersama apa sih karya Mas Christian itu. Kita langsung aja kenalan sama Mas Christian. Selamat datang Mas Christian di WPTV. Ya. Gimana kabarnya? Luar biasa. Oke, luar biasa. Nah, Mas Christian ini adalah salah satu mahasiswa yang kemarin baru ujian lulus ya, ujian tugas akhir Mas ya. Betul. Mas Christian nanti akan mendemonstrasikan sistem atau aplikasi yang sudah dibuat. Nah, biar teman-teman dari pemirsa WPTV lebih kenal jauh nih sama Mas Christian, silakan Mas Christian bisa memperkenalkan diri. Baik. Hai pemirsa WWI TV. Perkenalkan, nama saya Christian Karnelius. Saya program studi komputerisasi akuntansi dari tahun 2011. Dan saya bersyukur pada tahun ini saya dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan berjalan dengan lancar. Oke. Mas Christian, apa nih program yang Mas Christian buat pada kesempatan kali ini? Ya, karena saya dari program studi komputerisasi akuntansi, maka program yang saya buat adalah sistem komputerisasi akuntansi pada PT Rejeki Cahaya Biru Pekalongan. PT apa itu Mas? PT Rejeki Cahaya Biru sendiri adalah agen LPG Pertamina. Berarti ini programnya hubungan dengan keuangan ya, kan ada aplikasinya. Iya, keuangan objeknya LPG. Lah, apa yang melatar belakangi Mas Christian mengambil air ini Mas? Tentu saja karena saya sendiri berada dalam naungan perusahaan itu sendiri, saya melihat bahwa perusahaan yang saya kerja di situ masih belum memiliki sistem komputerisasi akuntansi. Berarti Mas Christian ikut bekerja di itu, saya PT itu? Masih ikut campur dalam perusahaan itu juga. Di lingkungannya. Maka dari itu saya melihat bahwa pekerjaan administrasi untuk mengelola keuangannya itu masih terbilang cukup sederhana. Ya artinya menulis dengan buku, dia merekap secara manual, setelah itu dia baru input ke komputer, setelah itu dia harus buat laporan keuangan juga sendiri. Nah, mungkin kalau ada suatu sistem yang lebih ringkas, artinya dengan dia inputkan saja, lalu akan terciptalah suatu laporan keuangan yang secara otomatis, itu mungkin lebih membantu. Jadi lebih gampang juga gitu, untuk laporannya kan waktunya lebih cepat. Waktu panjang. Nah, apa nih tujuan dan manfaat dari programnya Mas Christian? Tujuannya sendiri memang supaya terwujudnya suatu sistem komputerisasi akuntansi pada perusahaan PT Rejeki Cahaya Biru Pekalongan, ya, sehingga dapat bermanfaat untuk membantu bagian administrasi dalam mengelola laporan keuangannya, ya. Selanjutnya juga perusahaan dapat segera mungkin mengupdate posisi keuangan di saat itu juga, ya. Contohnya kasnya berapa, terus modelnya sekarang berapa, mungkin seperti itu. Oke, kita langsung aja kita bisa melihat tampilan awal Mas. Kita lihat interface dari program yang dibuat oleh Mas Christian. Nah, judulnya adalah Sistem Komputerisasi Akuntansi pada PT Rejeki Cahaya Biru. Itu gambarnya ada logo Pertamina. Di situ ada username Mas ya, username. Loginnya pakai username dan password, kemudian ada masuk bar. Nah, biar nanti kita lebih detailnya lagi, kita break sebentar Mas. Oke, pemirsa WPTV, kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana, tetap di Bedah Karya.
nikmatin. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you. Kembali di program acara Bedah Karya WPI TV. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan untuk pembedahan karya dari Mas Christian. Oke Mas Christian, Baik. sekarang kita akan mencoba untuk membedah karya dari Mas Christian ini. Tadi sistemnya mana? Oke. Nah, sistem komputerisasi akuntansi PT Rezeki Cahaya Biru. Oke, coba Mas Christian kita langsung login aja. Ya. Kita login dengan username dan password yang sesuai. Oh, untuk username itu apakah kita bisa membuat sendiri atau harus di? Ya, untuk username ini saya sudah membuat dalam database. Artinya si user hanya tinggal menuliskan dengan benar. Berarti sudah tertentu gitu ya? Sudah login ya? sudah saya patenkan. Biasanya Lalu kalau login itu biasanya siapa yang berhak untuk masuk ke sistem? ini lembar kerja untuk administrasi. Oh, hanya untuk Iya. administrasi. Karena lingkupnya agen ini juga kecil, jadi memang bagian administrasi ya hanya satu orang itu. Seorang. Iya. Oke, kita langsung masuk aja Ya, Mas. masuk. Oke. Maka akan tampil bahwa login berhasil. Oh, ada peringatan gitu ya? Ya. Bahwa Kita klik sudah OK. bisa masuk. Maka akan tampil menu. Ya. Wah, RGB. RCB itu singkatan dari Rezeki Cahaya Biru. Oh, ya. singkatan dari itu ya, iya. PT ya, nama PT. Dalam menu ini ada form, ada menu master data, transaksi, rekapitulasi, laporan, dan pengaturan. Ya, kita bahas satu persatu. Kita bahas per menu. Ya, pangkalan ini Pangkalan. itu nama lain dari customer. Mungkin orang lebih familiar customer ya atau pelanggan. Tapi dalam bahasa keagenan namanya sebagai pangkalan. Kalau saya sering dengar pangkalan itu biasanya ada pangkalan ojek. Berarti kan artinya tempat Ya. di mana ojek sering mangkal gitu. Ya, Kalau ini beda Mas. jelas tetap identitasnya. Mari kita buka. Hmm. Di dalam form pangkalan ini sendiri ada ID pangkalan. Oh ya. ya. ID pangkalan mungkin terserah dari pihak perusahaan dia mau memaintain untuk ID-nya seperti apa. Terus Kalau nama kalau pangkalannya ID itu kita pakai nomor atau kita pakai huruf? Atau ini sifatnya variasi? opsional, terserah dari berarti perusahaan. ketentuan dari perusahaan gitu Mas? Iya. Bagaimana sistem menurut mereka yang Hmm. dapat mudah diingat lah Iya. seperti itu ya. Jadi Ini hanya kodenya sebagai juga contoh lebih mudah. 001, 02 ya. 3 digit nomor. Ya. Sebagai contoh ini nomor 5 namanya Komarudin. Komarudin ya. Ya, yang tadi disampaikan pangkalannya di mana? Ini alamatnya. Alamat, Dapat alamat pangkalan. Iya, terus nomor teleponnya. Nomor teleponnya. Seperti itu. Itu database ya, database. Iya, database untuk pangkalannya ya, pelanggannya. Selanjutnya supplier sendiri. Kita Supplier. ngisinya di mana sih? Ngisi LPG-nya. Ya kan? Oh. Kita ngisi LPG-nya ya ini kita inputkan data-data SPBE yang memang secara kontrak kita sudah ditentukan sama Pertamina. Kita masuknya kemana? Sebagai contoh ini kode ini sudah ditentukan sama Pertamina. Pertamina sudah paten gitu ya. Paten. Ini sebagai contoh G382 namanya APTJ ya. Itu Terus gimana alamatnya temannya? di Kauman Wirja Desa. Nomor teleponnya. Kauman, oke. Ya, ini hanya sebagai datanya. Supplier. Terus Lanjut ke tim pemasaran. Berarti Ini adalah orang kita distributor ya. Orang kita yang mana sih yang ngambil LPG-nya gitu kan. Sebagai contoh dengan kendaraan nomor ini 1924 namanya kan Edi. Iya, nama Ya, supir ya, supirnya. Kernetnya Joyo. Jadi supaya di saat pengambilan LPG yang mengambilkan itu kan supir. Iya. Ya. Di surat jalan nanti
itu nanti keluar Pakainya nama Ya, itu berarti. nomor polisi mana yang ngambil LPG itu. Berarti ini untuk ID-nya pakai nomor kendaraan, nomor Betul. polisi. Nanti kita lihat di transaksi kan saling berkaitan. Iya, Ya. Nah, ini yang sangat penting dalam akuntansi adalah rekening. rekening. Ya. Rekening sendiri saya pisahkan dulu. Yang pertama, kelompok rekening. Kelompok itu Ya. gimana maksudnya Kelompok rekening itu jelas sudah ada aturan dari aturan akuntansi itu bahwa kode kelompok yang nomor 1 adalah aktiva, 2 hutang, 3 equity atau lebih dikenal dengan modal, terus 4 penjualan, 5 HPP ya. Karena ini sifatnya perpetual. Artinya setiap Apa itu, ada Mas? pembelian ya, Setiap ada pembelian itu masuk ke akun persediaan langsung. Oh gitu. Ya. Jadi secara otomatis Nanti, gitu ya Mas. nanti setelah ada penjualan, langsung dicari HPP-nya berapa, harga pokok penjualannya, Oh, gitu. sehingga langsung dapat ketemu nilai laba dari masing-masing penjualan. Jadi kita Itu sifatnya perpetual. nggak perlu nyari-nyari Ya, gitu nanti Mas. setelah kita mau stock opnam, langsung tahu saldonya HPP atau nilai dasar dari pembeliannya berapa. Berapa gitu. Iya. Itu nomor 6 biaya. Kelompok. Nomor 7 kosong dan nomor 8 nomor 9 itu opsional untuk pendapatan lain-lain atau biaya lain-lain. Berarti yang pokok yang 6 ini. 6 nomor 6 1 sampai 6 kelompok ya. itu ya. Iya. Karena ini kalau misalkan yang nomor 1 sampai 3 itu akun real atau lebih dikenal nanti Neraca. masuknya ke neraca. Nanti kalau Neraca. yang 4 5 6 masuknya ke laba rugi. Oh Ya. gitu. Coba. Ya, selanjutnya ke detail rekening. Heeh. Di sini tadi nomor kelompoknya nomor Nomor 1, 2, 3 itu kan. Ini karakternya, dia masuknya ke debit atau kredit. Itu bedanya gimana Mas maksudnya? Jadi kalau akuntansi ada istilah debit kredit. Untuk ini mungkin lebih dikenalnya dengan neraca saldo ya. Heeh. Ada nilai debit sama nilai kredit. Seperti yang kita ketahui kalau akuntansi debit kredit harus berimbang. Artinya ada balance, Ada gitu kan, keseimbangan. ada keseimbangan. Nilai-nilai yang tadi saya jelaskan bahwa akun-akun real atau akun neraca itu nilai normalnya adalah debit. Oh, secara normal gitu Mas. Secara normal hanya untuk equity modal memang dia normalnya ke kredit Heeh. dan biaya-biaya masuknya ke debit, penjualan ke kredit. Seperti itu. Jadi di sini sudah ada biaya-biayanya, ini nilai-nilai saldo awalnya. Kalau kita mau tampilkan, ini kita bisa juga cetak. Kita bisa mencetak nilai-nilai neraca Langsung ini. gitu Ya, setiap kita transaksi itu nilai-nilai dari rekening yang bersangkutan akan diupdate secara otomatis. Ya, ini kalau kita mau tampilkan seperti ini, kita menggunakan aplikasi iReport ya, karena ini menggunakan NetBean. Ya, seperti ini. Jadi ini just per viewer, Neraca saldo ya Mas. neraca saldo dari PT Rezeki Jaya Biru ini. Ini yang kita tampilkan pada saat tanggal sekarang ini. Berarti bisa diketahui sekarang tuh bahwa ini sistem mencetak ini pada tanggal sekian. Ya. Kalau ini sendiri mungkin kita bisa mengubah di control panelnya ya, untuk regionalnya, Satuannya gitu Mas. Bisa untuk dibuat rupiahnya gitu ya. rupiahnya bisa. Nah, ini debit sama kredit, normalnya kemana? Oh. Kalau misalkan akumulasi penyusutan meskipun dia aktiva, tapi dia masuknya ke kredit. Ya. Selanjutnya, nah ini kita untuk mengontrolnya, debit kredit haruslah berimbang. Kalau sampai nggak imbang itu mungkin ada kesalahan. Nah itu kita harus cross check. Ya, seperti itu. Coba ke lanjut menu ya. Mas. Ya, kita close dulu. Oke. Menu selanjutnya adalah Nah, setelah tadi kita melihat rekeningnya, rekening, kan terus berhubungan ada dengan stok. keuangannya ya. Stok ini adalah barangnya. stok barang Mas ya. Jadi untuk agen LPG ini, dia menjual LPG. Tapi untuk cara pembeliannya, dia membelinya lewat via perbankan. Oh. Ya, via perbankan, dia transfer rekening ke Pertamina ya. Nah, kalau dia transfer, dia belum dapat barang nih, tapi uangnya sudah masuk ke rekening Sudah Pertamina. Maka dapat namanya loading order atau lebih dikenal delivery order ya. Berarti itu DO. sebagai tanda bukti gitu. Tanda Mas? bukti. Tanda bukti bahwa Ini, sudah eh, mentransfer uang. ya, ini kita masih punya persediaan DO. DO ini kita anggapnya sebagai persediaan. Meskipun bukan berwujud barang, berwujudnya seperti kertas surat ya. Nah, surat. Tapi inilah yang akan kita bawa ke SPPE untuk pengambilannya. Iya. Kita close. Lah, di stok selanjutnya adalah stok Ya, refill. Stok Apa refill ini? adalah, nah ini yang dimaksud dengan stok barangnya. Oh, yang stok barang Ya, asli. setelah sudah diambil, maka barang akan masuk ke database stok barang ini.
kita masih punya persediaan barang 190. Jadi nanti kalau misalkan sudah dipesan lagi jadi berkurang. Ya, kalau misalkan kita ada penjualan akan berkurang. Kalau misalkan kita beli sudah diambil barangnya akan bertambah. Setelah itu kalau misalkan stok sudah menipis gitu, berarti untuk mengisi ulangnya mengisi ulang dari data Ya. itu gimana? Untuk LPG ini itu sudah ada yang namanya kitir atau rencana. Artinya nggak bisa agen mau beli sesuka mereka. Hari ini saya mau beli, gitu. ya sudah dibatasi tanggal sekian kamu harus nebus sekian. Sekian. Ya, tanggal sekian harus nebus sekian. Dan yang terbaik, yang dianggap baik adalah setiap yang ditebus dia dapat barang, dia langsung jual, langsung habis. Oh, berarti modelnya istilahnya Prestasinya malah langsung habis. Jangan habis. sampai ada stok yang tersedia. Bukan karena memang ini artinya supaya masyarakat di Pekalongan itu sudah menerima LPG dengan maksimal. Oh, gitu. Ini kan kebutuhan dari masyarakat. Ya, Itu salah satu indikator juga itu, Mas ya. betul. Ini Oke, lanjut masuk ke rekening transaksi. Ke menu transaksi. Ya, di mana transaksi ini nanti akan saling berkaitan. Pembelian, di master pengambilan datanya. refill, penjualan, Iya. penerimaan kas. Tadi dan saat sebagainya. pembelian, Hmm. ya, saat pembelian Pembelian nanti kita buka ada seperti ini. Ini contoh histori pembeliannya. ya, itu ada relasi ya antara nomor transaksi sama Ya. nomor ID, Mas. Kita contoh baru ya. Contoh Oke. pembelian baru, misalkan ini pembeliannya nomor transaksinya BRI lah, karena kita menggunakan pakai nomor BRI. rekening. Terus setelah kita beli akan keluar slip ya, slip delivery order itu. Ya, bukti pembayaran. Betul. Jadi untuk akuntansi memang dia melakukan transaksi berdasarkan bukti-bukti transaksi. Nggak bisa dia asal main transaksi aja, harus ada dasarnya bukti transaksi. Oke, kemudian Kita misalkan contoh, ternyata nomor DO-nya 9003. Ya. itu sudah ditentukan, Mas. Itu nomornya. sudah otomatis dari sistem bank Oh, gitu. nomornya. Kita belinya tanggal berapa? Tentukan tanggal. Contoh misalkan beli tanggal 5 lah. Tanggal 5. Ya. Itu untuk pengambilan tanggal berapa? Tanggal 6. Ya. Jadi ini tanggal transaksinya, tanggal kita belinya. Tanggal LO adalah tanggal kita ngambilnya. Ngambilnya. Iya. Jadi kalau misalkan melewati batas waktu itu. Kalau melewati masih enggak apa-apa. Ya, apa? Kalau sebelumnya malah enggak boleh. Oh, berarti istilahnya Gitu. tanggal keluarnya itu segitu temponya. Iya. Jumlah barang yang kita beli, contoh 500 lah yang 500. kita gampang kelola. Itu satuannya apa, Mas? Ya, 500 tabung. Oh, tabung. Ya. Tabung tapi ya berarti refillnya ya, Oh, isinya iya. gitu ya, isinya. Kita harus modal tabung juga. Di total harga ini kita input berdasarkan transaksi yang sudah kita proses. Katakanlah harga LPG itu ya ini ngawuran aja, Ya, misalkan harga ngawuran 10.000 ya, 10.000 itu. ya. Ya, beli mudah-mudahan 10.000. aja harganya sampai segitu nanti, Mas. Ya, tetap nanti kita Biar mengikuti masyarakat dari SK. nggak merasa kerepotan. Betul. Ya, kalau 10.000 berarti 5 juta. 5 juta. Iya, kali Secara 500. logika berarti harga pokoknya satu LPG itu 10.000. Itu Berarti kita harus jual lebih dari itu. lebih dari itu. Ya. Kita masuknya kemana? Masuknya ke Elpindo. Berarti Ya. untuk istilahnya itu labanya berarti ditentukan, Mas, atau Untuk omsetnya mungkin. Menyesuaikan. Oh, Omsetnya omset. sudah ditentukan karena kita sudah diatur karena LPG itu kan subsidi. iya. Jadi kita nggak boleh over juga toh. Over. Maka dari itu kita harus diatur sama Pertamina kebutuhan masyarakat berapa gitu. Oh, gitu. Kita hanya nerima aja. Kalau prestasi kita baik ya alokasi lebih besar. Lebih besar. Setelah disimpan maka akan keluar Peringatan. data telah tersimpan. Telah tersimpan. Oke. Akan masuk ke tabel. Masuk ke tabel Ya. tuh. Itu tabel, Ya. Mas. Ini tabel pandu untuk memantau transaksi ya? yang sudah tersimpan di Yang pembelian. sudah terinputkan. Di tabel-tabel ini nanti bisa kita lihat rekapitulasinya. Ya. Oke. Dari pembelian tadi, selanjutnya kita akan masuk ke Masuk ke menu ini. transaksi Pengambilannya. pengambilan. Tadi kan baru pengambilan beli. tadi baru pesan ya, baru Ya, beli. baru beli. Kemudian kita Ya. ngambil. Oke, sekarang kita mau Barangnya. ambil. Nah, di sini nomor LO yang tadi yang kita dapatkan ya, Heeh. Kita inputkan berarti. kita lihat nanti di sini keluar. Oh, ini yang belum diambil gitu. Ya. Kita juga bisa lihat lagi kontrolnya untuk stok loading ordernya. Nanti akan Ya, tadi yang kita beli, berubah gitu. akan menambah ini kan. Masuk. Iya. Kita punya persediaan nih. Berarti di situ ada relasi antara data stok LO ya sama pembelian tadi. Ya, Mas. jadi datanya masuk ke situ Mm-mm. dan di rekeningnya sendiri juga akan berubah. Rekeningnya itu ya kita sudah diatur untuk debit kreditnya. Ini pengambilannya
Nomor suratnya Nomor surat. berdasarkan dari SPBE-nya, misalkan surat jalan Disesuaikan, ya, surat jalan SJ. SC nomor Ya, ini sekian. ya misalnya segitu. Ini kita ambil yang Nomor ini. LO. Barangnya 500 sudah otomatis keluar. Karena tadi Ya. udah dikesan gitu 500. Terus ini nomor Oke. polisinya. Tanggal pengambilannya kita misalkan ambil tanggal 6. Tanggal 6. Oke, simpan. Cuman Terus nanti kembali masuknya lagi keluar. kemana nih? data Update. berhasil diupdate. Ya. Dan juga data berhasil disimpan. Ada 2 peringatan. Oke, ya. Oh iya. Setelah itu Oke, masuk ke penjualan. penjualan. Ya. Sebagai contoh ini penjualan sudah ada transaksinya, yang contoh tadi ya? transaksinya. Ini contoh transaksi yang lama. Ya, sudah seperti ini. Artinya nanti kita input saja berdasarkan apa yang diminta dari sistem ini. Ya, tanggalnya, terus pelanggannya ke siapa saja gitu kan. Tujuannya gitu ya. Ya, tujuannya, jumlah barangnya, terus jumlah harganya kita mau jual berapa gitu ya. Disesuaikan. Ya, coba close. Oke, lanjut Terus lagi. ini penerimaan kas, pengeluaran kas, jual Jumlah. umum fungsinya hampir sama. Hampir sama. Artinya kalau penerimaan kas ya kita hanya masukkan transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas. Heeh. Ya, misalkan ada penambahan modal seperti itu ya. Seperti ini kan penambahan modal. Iya. Ya. Jadi masih sama lah. Ya. Enggak jauh beda. Dan selanjutnya pengeluaran kas. Pengeluaran kas di sini saya batasi untuk pengeluaran kas yang berhubungan dengan biaya. Maka dari itu rekening debitnya nomor 6 semua ini biaya semua. Oke. Ya. Jurnal umum fungsinya lebih ke arah penyesuaian dan juga rekening-rekening yang Ya, tidak coba. bisa masuk. Oh, selanjutnya nih Mas, Ya. menu selanjutnya. Wah, Rekapitulasi, masih banyak ternyata. ya. Ini tadi yang saya jelaskan Ah. rekapitulasi masing-masing transaksi ya. Iya, Kita ambil coba contoh salah satu saja. aja, salah satu. Rekapitulasi penjualan misalkan. Ya. Tanggalnya kita Dari mau parameter kita- tanggal berapa? Tanggal 1 misalnya. Sampai tanggal sekarang. Jadi kita nanti bisa tahu ya Iya. berapa jumlah penjualan, berapa jumlah. Ini rekapitulasi penjualannya. Ya. Wah, berarti bisa langsung dicetak Mas ya? Bisa langsung dicetak. Ini yang saya bilang lebih mempermudah administrasi Iya. langsung mencetak Tanpa kita rekapitulasinya. menginputkan kembali ke Iya. program lain. Di sini bisa dijumlahkan total barang yang kita jual, terus jumlahnya uang Terus berapa. ada tanggalnya juga. Oke. Langsung masuk ke laporan ya. Oh iya, laporan. Ya, ini Ya. adalah tujuan akhir dari suatu sistem. Laporan ada keuangan. output Iya. laporan ke Laporan rugi laba pimpinan. kita supaya biar tahu dulu nih mau tahu rugi laba yang Dari mana dari jangka mana? dari tanggal mana sampai berapa mana. sampai tanggal berapa. Jadi hampir sama tadi Mas. Sama saya kasih parameter seperti itu. Oke. Nah, Sama maka akan juga nih keluar lah tampilannya. seperti ini. Ini otomatis apa yang kita inputkan langsung otomatis Iya, cetak. sesuai Iya. itu. Karena ini berhubung agen LPG itu dia merupakan selain dia usaha dagang, dia juga jasa karena Iya. dia mengirim langsung ke masyarakat. Seharusnya kan Pertamina yang langsung mengirim, karena memang jalur distribusi itu harus ditentukan loh. Iya. Nggak bisa Pertamina langsung ngirim sendiri. Maka agen Kerepotan LPG nanti. ini mendapatkan fee atas Atas dia transportasi. dari agennya itu ya. Ya. Fee ini tadi saya masukkan di sistem pengambilan refill. Setiap pengambilan itu kan tadi ambil barang 500 refill, Iya. ambil barang sekian refill. Setiap refill itu dihargai contohlah Rp1.000. Rp1.000 Iya. untuk Jadi fee-nya. itu pendapatan fee-nya. Seperti itu. Ini langsung ketahuan HPP-nya. HPP-nya tadi. Jadi kita nggak nginput HPP manual, tapi kita sudah tahu HPP-nya berapa karena kita sudah otomatis. tahu pembeliannya berapa. Ini biaya-biaya yang sudah Masa ada. kotor sih, Ini administrasi, biayanya masih belum biaya ada ya. operasional, Mm, belum masuk tadi ya. ya. Terus Oke. ini total Jumlah biayanya. saldo, Total biayanya. total biaya, Nah. saldo. Maka laba rugi. saldo laba ruginya. Kalau misalkan ini berarti laba, tapi kalau dalam kurung atau minus artinya itu rugi. Iya. Minus. Berarti itu termasuk hutang Mas. Kalau rugi nanti Kurang. modalnya berkurang. Oh, iya. Atau mungkin harus ada gimana caranya supaya menutup. Bisa menutup Iya. kekurangan itu. Oke, Selanjutnya lanjut. perubahan modal. Perubahan modal ini Perubahan artinya modal. apakah modal yang ada sekarang ada pengambilan atau tidak? Ternyata nggak ada pengambilan, Berarti nol. jadi nol. Nilainya Artinya nol. labanya itu masih utuh. Masih utuh. Dan modalnya pun sekarang kalau misalkan diasumsikan bahwa laba itu akan difungsikan untuk penambahan modal, Oke. ya maka modal akhirnya sekian. Ya. Ya, masuk ke Ya, laporan pada laporan terakhir, Mas. akhirnya ini Nah, neraca. Neraca kita bisa lihat, Lebih rumit lagi nih. ya ini rekap dari masing-masing rekening.
Tapi yang rekening saya dari bilang, supplier. kalau neraca itu berarti nomor 1 sampai nomor 3. 3 tadi yang 6, Iya. 6 poin itu Mas ya. 4, 5, 6-nya sudah diasumsikan ke rugi laba dan Oh. angkanya sudah tersebar langsung masuk ke modal. Mm-mm. Ya. Jadi modal usaha yang sekarang menjadi sekian. Ya. Ya. Terus ini nilai-nilai dari masing-masing rekeningnya nggak jauh beda. Aktiva pasiva harus sama. Wah, istilahnya tuh saya agak asing tuh Mas karena Iya. mungkin belum pernah belajar akuntansi. Aktiva itu Aktiva, kalau pasiva. diartikan apa itu Mas? Aktiva sama pasiva itu Mas. Aktiva itu sebagai harta. Mm-mm. Sebagai contoh ini ada harta lancar, harta tetap. Harta tetap seperti peralatan, tabung. Oh. Jadi yang kelihatan yang wujudnya. wujud. Iya. Kalau lancar itu yang kita nggak terlalu ada wujudnya, tapi juga ada wujudnya pun ada. Tapi lancar itu maksudnya rolling, sering Jadi rolling. berjalan terus gitu Mas. Iya, rolling. Kas ini kan muter terus. Ada piutang, ada persediaan, ini muter Jadi terus. juga akan berubah nantinya. Iya. gitu. Ini ada hutangnya karena mungkin perusahaan ini nggak punya hutang ya, jadi nol. Nol. Modalnya full, modal dari pemilik sekian. Wah, Dan ya fungsi tambahan dari sistem ini paling ada hanya untuk pengaturan. pengubahan password Oh, berarti seperti itu. untuk username tadi bisa diatur dulu Mas ya. bisa. Wah, cukup menarik juga nih perbincangan kali ini. Karya yang sangat, ya menurut saya istimewa Mas. Ini Iya. kan kalau saya sendiri mungkin karena belum pernah menguasai akuntansi, jadi Betul. kelihatannya sangat susah. Mungkin kalau bagi Mas Christian dan teman-teman yang lain yang Iya. sudah menguasai masih mudah. Oke Mas, apa nih yang jadi kendala ketika Mas Christian membuat ataupun merancang dari program ini Mas? Jelas kalau yang jadi kendala waktu ya. Waktu Karena selain saya mahasiswa, saya juga bekerja. bekerja. Dan selain itu untuk menciptakan program ini pun saya harus pengamatan. Mm-mm, Ya, harus seperti ke wawancara tempat juga, langsung, ya. wawancara, Kuesioner. observasi juga. Mm-mm. Seperti harus memilah akun-akun mana sih yang akan dipakai. Iya. Seperti itu. Kebutuhan apa saja ya yang Iya. kiranya nanti akan dimasukkan ke sistem. Iya. Nah untuk masalah kan Mas Christian kan pagi harus kerja, Iya. malam harus kuliah. Kira-kira ngerjakan ini tuh apakah ketika pulang kerja atau mungkin sebelum kuliah atau mungkin waktu malam hari nih kayak kelelawar kerjanya malam hari? Ya, mumpung kita masih muda, kita harus punya semangat yang tinggi. Jadi, selama kita ada waktu luang, kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Malam pun jadi. Malam atau kita pas bangun subuh ya, kita sempatkan lah dipipil. Kita PA selama 1 semester ya harus sesuai target juga. Gitu. Kita harus ada target lah untuk itu. Oke. Kemudian untuk apa nih Mas? Kira-kira dari perusahaan tadi ya, dari agen LPG tadi, bagaimana tanggapan dengan sistem yang sudah Mas Christian buat? Apakah dari pihak sana sudah menerima kemudian mengaplikasikannya ke Ya. ke pekerjaannya atau bagaimana? Untuk agen LPG ini memang sudah mengapresiasi, artinya sangat berterima kasih sudah diciptakan sistem seperti ini. Dan untuk penerapannya sendiri pasti akan diterapkan. Iya. Tapi memang harus ada bimbingan. Perlu bimbingan. Ya, saya akan membimbing usernya dalam hal ini administrasinya ya, agar dia dapat beradaptasi lah, beradaptasi dengan jenis Sistem. programnya, ya kan. Karena mungkin bagi mereka kalau yang belum tahu kan agak asing gitu Mas. Betul. Jadi perlu pengenalan secara Iya. lebih jauh. Nah, ini kemudian apa nih kira-kira motivasi yang bisa Mas Christian berikan untuk pemirsa WBTV, terutama untuk teman-teman kita yang mungkin kuliahnya juga sama seperti Oh, Mas iya. Christian seperti itu. Ya, oke. Baik teman-teman dari WPI TV dan juga teman-teman khususnya para mahasiswa-mahasiswi STEM Media Pratama. Dalam proses kuliah kita memang ada hambatan, dan hambatan itu jangan jadikan sebagai beban, tapi sebagai batu loncatan kita untuk meraih suatu kesuksesan ya. Dan juga apa yang sudah kita kerjakan kita harus tuntaskan dengan maksimal supaya mendapatkan hasil yang maksimal pula. Intinya dari pelajaran apa yang diterapkan di STEM Media Pratama ini, artinya dapat menghasilkan suatu sistem yang minimal seperti ini, karena sistem yang saya buat ini adalah coding-codingnya itu sesuai apa yang diajarkan oleh dosen STEMIC ini. Jadi apa yang sudah kita dapat paling tidak kita harus bisa menerapkannya gitu. Artinya Harus bisa kalau dipraktekkan. dosen STEMIC-nya saja sudah bisa memberikan pelajarannya seperti materi ini, ini ya. bisa contohnya saya sudah terapkan. Uang saya juga nggak terlalu mengotak-atik browsing
seperti apa, di variasi seperti apa. Saya polos Sesuai dengan polos apa yang sesuai dengan sudah apa yang saya diajarkan ajarkan. gitu ya. Apalagi kalau teman-teman mungkin Bisa punya mengembangkan referensi lagi lain, ya. itu Jadi pasti lebih- akan lebih luar biasa. Istilah nanti bisa lebih melebihi dari dosen kita tentunya. Iya, itu kan hanya sebagai dasarnya saja. Yang penting kita harus mengembangkan sendiri. Oke, mungkin itu pemirsa BTV, itu dia pembedahan ya, karya dari Mas Christian mengenai sistem akuntansi pada PT Rezeki Jaya Rezeki Biru. Jaya Biru. Dan jangan lupa saksikan program acara Bedah Karya dan program menarik lainnya di wptv.stemik-wp.ac.id. Saya Rizky Wijanarko dan bersama Mas Christian mohon undur diri. Terima kasih, salam, sampai jumpa.